Step ketiga, build effective charts. Ini mungkin bakal fokus, step 3, 4, 5 bakal fokus utama kita. Maksudnya build effective charts ini apa? Jadi karena kita udah tahu start with the business question. Ada banyak chart di dunia ini, ada banyak chart. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Tapi jenis chart seperti apa yang kita gunain itu baik lagi ke step pertama. Tahu audiensnya seperti apa, business questionnya apa, purpose-nya apa. Dan bikin chart itu adalah suatu proses kreatif. Itu tergantung estetik dan preferensi masing-masing orang atau organisasi. Misalnya, contohnya, gue dulu kerja di perusahaan konsultan, sama gue sekarang kerja di perusahaan tech. Mereka desain chartnya tuh berbeda banget. Misalnya kalau di konsultan mereka pengen data heavy, satu page bisa ada berapa multiple charts, 2 atau 3 chart. Sedangkan kalau sekarang di perusahaan tech mereka nggak usah butuh banyak chart di dalam satu halaman presentasi, tapi kita bisa breakdown into multiple pages. Jadi itu balik lagi ke estetik kalian, balik lagi ke estetik organisasi atau bisnis yang sedang kalian jalanin. Ini saya menemukan diagram, gue nemuin diagram dari Andrew Abela, dan menurut gue diagram ini sangat mudah untuk dicerna. Jadi pakai chart apa sih kalau kita mau nunjukin data tertentu? Jadi kalau teman-teman lihat di kiri ada relationship, di atas ada comparison, di kanan ada distribution, dan di bawah ada composition. Jadi Andrew Abela ini berusaha untuk mengkategorisasikan chart apa yang harus dipakai untuk purpose apa yang pengen kalian lakuin. Misalnya, kalau kalian pengen ngebandingin relationship antara dua variabel, kalian disarankan menggunakan scatter plot. Kalau kalian pengen menunjukkan relationship buat 3 variabel, kalian disarankan menggunakan bubble chart. Misalnya kayak gitu. Kalau ada comparison, kalian ada waktunya, kalian pakai line chart. Kalau nggak ada waktunya, antara kategorisasi, kalian bisa pakai bar chart atau column chart. Ini teman-teman bisa baca lebih jelasnya mungkin secara offline. Dan kalau ada pertanyaan juga feel free to ask. Kalau gue pribadi di Google, jadi gue kayak dikasih contoh cara apa aja sih sebenarnya yang paling digunain secara awam, secara general. Jadi ada 6 tipe chart yang lebih sering digunain secara awam, secara masyarakat awam. Yang pertama ada change over time. Jadi di mana chart ini kita pengen nunjukin perubahan data dari waktu ke waktu. Biasanya kita bisa tunjukin pakai line chart, bar chart, atau stack bar. Yang kedua ada kategori comparison, di mana kita pengen membandingkan satu kategori dengan kategori lain. Kita bisa pakai bar chart, group bar, bubble chart, atau multi-line. Ada juga ranking. Kalau kita pengen nunjukin ranking, biasanya pakai bar chart tapi di order, disusun. Yang keempat ada part to whole. Maksudnya apa? Jadi kita pengen nunjukin suatu data dari suatu subbagian terhadap populasinya, terhadap bagiannya secara besar. Ada stack bar, ada pie chart, ada donut chart. Ada korelasi juga. Korelasi itu bisa pakai scatter plot, bubble, column line yang kombinasi. Dan yang terakhir ada heat map yang awam digunain. Terus ada distribusi biasanya kita pakai histogram atau box plot. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri bakal kita diskusikan berdasarkan praktis yang udah teman-teman submit nanti. Step keempat adalah be intentional with your layout. Ini juga menurut gue sangat penting. Terkadang orang nampilin chart, ya udah nampilin asalkan masukin ke satu page. Kayak, ada 3 chart, saya masukin 1, 2, 3. Ada 2 chart, gue masukin 1, 2. Kanan kirinya gue nggak peduli toh, yang penting udah ada di page. Kalau teman-teman balik lagi ke step pertama, teman-teman know your audience. Audience kita kan manusia. Nah, secara manusia baca juga sebenarnya tergantung negaranya sih. Kalau di Indonesia kita baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Mungkin kalau di Middle East baca dari kanan ke kiri. Kayak gitu kan. Nah, maka dari itu dalam teman-teman yang menampilkan informasi dalam bentuk chart, biasakan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Kalau untuk atas ke bawah sendiri, untuk insight yang lebih high level, taruhlah di atas, dan yang detailnya taruh di bawah. Jangan sampai kebalikannya. Mungkin beberapa organisasi cara nyampainnya kebalikannya, detail dulu baru high level. Kayak bikin induktif paragraf. Cuman kalau saran dari saya pribadi, saya lebih suka higher level insight dulu di atas, terus di bawahnya baru detail. Kenapa? Intinya soalnya biar ada storyline-nya gitu. Jadi kayak kita tahu apa sih yang terjadi secara makro, baru kita jump into more detail data. Yang kedua adalah show the story of the chart from left to right. Kalau teman-teman punya beberapa chart, dan chart itu saling berkaitan, mungkin teman-teman bisa tampilin chartnya dari kiri ke kanan. Karena orang secara naturalnya baca itu dari kiri ke kanan, jadi mereka tahu story-nya seperti apa. Kayak gitu. Ini ada contoh dari slide-nya McKinsey.
terkait COVID impact terhadap income, spending, dan saving. Ada 3 chart, sama-sama stack bar chart dari income, spending, dan savings. Cuman gua yakin mereka punya intensi tertentu kenapa mereka taruh income dulu, spending kedua, baru savings ketiga. Karena pada dasarnya kita baru dapat saving kalau kita punya income kan. Karena dari income dikurangin spending, maksudnya kita punya saving kayak gitu. Maka dari itu secara intensi mereka taruh income di spending tengah, saving di kanan. Ada contoh kedua chartnya dari BCG, Boston Consulting Group. Chart di sini nunjukin bahwa ada 3 chart lagi. Yang pertama, posisi Cina terhadap Italia dan US terhadap cycle virus COVID-19. Chart kedua, ada concern about travel. Dan yang chart ketiga adalah domestic air travel. Ini juga ada intensi dari pembuat chart ini. Kenapa naruhnya tentang virus dulu, travel dulu, terus baru domestic travel. Mereka pengen bawa ceritanya kalau ini kondisi makronya, kondisi Cina kayak gini, kondisi di Italia kayak gini, kondisi di US kayak gini. Terus dari 3 kondisi negara ini kita pengen ambil contoh buat di US sendiri, consumer concern-nya seperti apa antara travel, everyday public activities, sama everyday private activities. Oh, ternyata yang paling concern itu di travel and tourism. Terus mereka double klik lagi, mereka bikin detail lagi untuk travel sama tourism ini. Untuk domestic air travel ternyata kayak gini posisinya. Jadi apa mereka naruh chart juga udah ada intensinya lah, kayak balik lagi kayak tadi. Kenapa nggak domestic air travel, chart ini kita taruh sebelah kiri, terus chart virus kita taruh sebelah kanan. Soalnya emang rencananya atau intensinya dari orang yang bikin chart ini, story-nya dari makro turun ke industri level, terus turun ke mikronya, ke sub-industrinya. Ini step yang keempat, step yang terakhir, tell your data story. Jadi pada akhirnya kita nggak hanya butuh data yang bagus, kita nggak hanya butuh visualisasi yang bagus, tapi naratif sama konteks juga sangat penting. Contohnya nih, kalau pakai chart yang sebelumnya ini, kalau misalnya kita nggak ada chart pertama terkait COVID-19, nggak ada chart kedua terkait travel and tourism concern di US, kita cuma nunjukin satu chart di akhir. Mungkin orang yang udah familiar sama situasi sekarang bisa langsung ngaitin, oh, domestic air travel itu recovery-nya pasti karena maksudnya nih COVID nih. Cuman kalau buat orang nggak familiar sama situasi sekarang, butuh konteks, butuh naratif. Kenapa kita tiba-tiba jump into showing the domestic air travel data? Makanya dari itu mereka nunjukin dulu dari makronya dulu, terus dari travel industry secara general, baru ke domestic air travel. Kenapa naratif dan konteks itu penting? Ada contoh lagi. Ini dari McKinsey lagi gue ambil. Jadi ini ada 2 chart. Chartnya sangat mirip. Mereka nunjukin yang hitam, biru tua, atau biru yang kehitam-hitaman itu. Yang di sini nunjukin strongly disagree atau disagree. Yang abu nunjukin somewhat disagree atau agree. Yang biru nunjukin strongly agree atau agree. Kalau di chart yang kedua, yang biru tuanya nunjukin decrease, yang abu nunjukin stay the same, yang birunya nunjukin increase. Sebenarnya mereka kan nunjukinnya sama ya, jenis chartnya. Ada 3 kategorisasi. Cuman yang bisa kelihatan langsung dari chart ini adalah, chart yang pertama, mereka highlight urutinnya adalah strongly agree-nya dari yang kecil ke gede. Sedangkan di chart kedua, mereka nunjukin yang birunya, yang increase-nya dari gede ke kecil. Kenapa? Karena naratif yang mereka bawa juga berbeda antara chart 1 dan chart kedua. Chart 1 ini, caranya sendiri, Indonesian consumers are increasingly feeling an impact on their finance and job security and expect to cut back on spending. Mereka pengen lihat bahwa ternyata sebenarnya apa sih yang paling impactful terhadap sentimen orang terhadap segmen-segmen yang ada di sini. Sedangkan di chart kedua ini, mereka pengen nunjukin sebenarnya aktivitas apa yang meningkat selama COVID-19 ini. Makanya diurutin dari atasnya ke bawahnya kebalikannya. Maka dari itu kenapa data storytelling ini penting? Soalnya kita nampilin chart, urutannya juga bisa dibalik-balik. Pengen dari bagus ke jelek, jelek ke bagus, itu terserah kalian lagi. Yang terakhir, bagian terakhir, ini ada element of charts. Ini basic element of chart. Kalau teman-teman belajar mungkin dulu waktu SMP, SMA, atau kuliah terkait bikin chart, pasti teman-teman diminta buat, oh harus ada chart area, harus ada chart title, harus ada legend, harus ada axis title, dan axis lines, values, tick marks, plot area, chart series. Kayak mungkin ini ada contohnya gue ambil dari beberapa sumber. Cuman di dunia kerja pada dasarnya kebanyakan itu simpler is better. Orang nggak butuh ada garis-garis gini. Orang nggak butuh diwarnain belakangnya jadi abu.
Kadang-kadang orang tuh nggak butuh kayak y-axis title, x-axis title. Kadang-kadang itu nggak butuh ditulis lagi. Soalnya itu sudah cukup straightforward dan mudah diinterpretasi dengan baik. Ini gue ada contoh. Ini sebenarnya cat kiri sama cat kanan sama. Gue cuman bakal ubah cat yang kanan ini gimana kita simplify cat ini. Jadi ini pakai data yang udah bahasnya, yang kita share kemarin terkait COVID-19 cases di 50 negara di dunia. Ada ya Brazil, ini top 10 countries-nya aja. Nah, gimana sih cara kita simplify chart ini untuk lebih mudah dicerna orang? Ini gue bakal coba praktis langsung. Ini kan datanya. Pertama, kabarin kalau gue terlalu cepat, nanti biar gue lebih lambat lagi. Kabarin kalau nggak kelihatan, gue bakal berusaha lebih lambat lagi. Jadi yang pertama, kita punya y-axis sama x-axis. Menurut gue pribadi, kita nggak perlu nih y-axis country. Kenapa? Soalnya ini sudah cukup straightforward bahwa Brazil, France, Germany, India, Italia ini adalah negara di dunia. Maka dari itu kita nggak perlu nih ada country. Aside, gue pakai Google Spreadsheet sama Google Slide karena gue kebiasaan sekarang pakai itu. Cuman kalau teman-teman mau pakai Excel juga boleh, atau pakai Thinkcell atau tools lainnya juga nggak masalah kalau mau coba praktis. Terus yang kedua ada total cases. Kita datanya cuma nunjukin satu data, jadi kalau menurut gue pribadi nggak perlu nunjukin x-axis total cases. Kita bisa lihat itu di title-nya sendiri, title-nya sendiri. Maka dari itu gue mau hapus di sini. Terus dari title-nya, sebenarnya title-nya ini cukup straightforward. Total cases versus country. Cuman informasi apa aja lagi sih yang bisa kita tampilin di title chart ini? Misalnya, gue pengen bilang kalau ini adalah top 10 countries with the most COVID-19 cases misalnya ya. Terus di bawahnya gue pengen tambahin ada penjelasan bahwa data yang kita tampilkan di sini adalah number of cases. Terus yang kedua, yang selanjutnya pengen gue simplify adalah grid buat x-axis ya. Kalau menurut gue di sini kurang fungsional juga. Kita ada 500.000 ada gridnya, karena untuk setiap negaranya kita udah ada angkanya. Maka dari itu gue plan buat hapus gridnya ini. Buat angkanya sendiri, kalau di Google Spreadsheet nggak bisa langsung dihapus, jadi nanti di slide-nya bisa kita edit secara langsung. Terus sebenarnya yang paling signifikan adalah how we display these countries. Kalau menurut gue, dengan cara kita nampilin country ini berdasarkan alfabet, itu kurang mudah, sulit untuk dicerna lah. Mungkin lebih baik kalau kita display berdasarkan total cases dari besar ke kecil. Terus ini gue coba sort dari besar ke kecil. Terus yang terakhir adalah dari tampilan labelsnya sendiri. Labelsnya ada di luar, ada di dalam. Akan lebih baik, akan lebih mudah kalau kita standardize, mungkin di luar semua. Biar lebih mudah. Misalnya gue taruh di outside. Ini gue contohnya. Kalau di Google Slide sendiri, ini gue sekalian promosi, ini tuh gampang banget. Jadi kalian kalau dari spreadsheet Google Slide tinggal diupdate, ntar otomatis keubah datanya di sini. Kalau tadi gue bilang yang bawah nggak usah, bisa karena di Google Slide ada keterbatasan, gue lihat kayak gini, jadi lebih simple. Nah ini jadi ada dua chart, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri sebelumnya kayak gini, yang kanan yang udah kita edit tadi secara live. Kalau gue pribadi, ini balik lagi ke aesthetic teman-teman semua. Kalau gue pribadi, gue lebih mudah untuk baca chart yang kanan. Karena lebih clean, lebih straightforward, lebih ada urutan dan berdasarkan jumlah cases. Lebih mudah untuk dicerna lah. Terus ada pertanyaan, kenapa lo nggak simplifyin angkanya sih jadi 1,7 million, atau nggak ini jadi Brazil 376K, Rusia 362K. Itu balik lagi ke purpose dari kalian dan siapa audiensnya. Gue pribadi kenapa gue nggak simplify angkanya, karena menurut gue akan signifikan jumlah, karena ini jenisnya adalah cases death, right? Jadi kayak satu angka tuh signifikan, maka dari itu gue nggak mau rounding numbernya. Jadi gue tunjukin angkanya secara asli kayak gini. Ini contoh how we can simplify the chart.